membahas bab 7, yaitu Internet Gateway. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai Internet Gateway. Untuk membantu pembahasan kali ini, saya telah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk kedepannya, yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco, dan juga terdapat satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, dan goalsnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet yang mana nantinya akan kita sharing ke klien, sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang disebut dengan konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikannya pada environment Pinet Lab kita. Di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik yang tersambung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch. Untuk caranya, kita klik kanan lalu pilih node. Lalu kita pilih yang Cisco IOL. Karena saya menggunakan vendor Cisco, tetapi kalian juga bisa menggunakan vendor lainnya. Untuk mencari image perangkat, kalian dapat mengunjungi sebuah website yaitu LabHub. Oke, lanjut kita ke topologinya. Di sini untuk namanya kita bisa ubah menjadi SW strip Cisco. Dan pada bagian ikonnya kita ubah menjadi switch. Caranya kalian dapat menggantikan switch di kolom pencarian. Kemudian saya akan gunakan icon yang berwarna biru ini, yang terakhir ini teman-teman. Lalu kita select. Selanjutnya untuk Ethernet saya pilih 2, karena untuk masing-masing Ethernet memiliki 4 port. Jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan PC client dengan cara klik kanan lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia pada Pinet Lab-nya. Di sini saya akan menambahkan 5 PC sekaligus. Kemudian kita scroll lalu klik save. Bisa kalian lihat di sini untuk namanya tidak beraturan, maka kita dapat mengubahnya secara manual, yaitu dengan cara satu persatu. Jika sudah, kita bisa menghubungkan internetnya. Oke, kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. Setelah kita memahami konsep dari Internet Gateway, selanjutnya kita perlu mempelajari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi Internet Gateway. Jadi, untuk tahapan yang pertama terdapat NAT atau Network Addresses Translation, yaitu untuk mentranslatekan IP address private menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang ada memiliki IP private, sedangkan syarat untuk terhubung ke internet yaitu menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melakukan router yang bertugas untuk menerjemahkan IP dan untuk mengkonfigurasikan NAT. Kita akan melakukan pemilihan chain serta dan juga pemilihan action untuk tahapan. Yang kedua ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antar router ke ISP kita. Pada konfigurasi WAN kita akan mengkonfigurasi DHCP client, karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP-nya. Misalkan ISP sudah ada DHCP servernya, maka mikrotik kita bisa konfigurasikan sebagai DHCP client. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita tidak bisa memberikannya secara manual atau statik. Selanjutnya adalah konfigurasi LAN atau Local Area Network, yaitu cangkupannya dari router mikrotik ke klien yang ada. Nah, untuk konfigurasi LAN kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server.
Jadi posisinya itu saat mikrotik kita terhubung dengan ISP, maka ia akan bertindak sebagai klien. Namun mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC yang ada. Oke, di sini kita akan membahas konsep konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN terdapat dua cara metode. Yang pertama, ada yang menggunakan DHCP client dan juga ada yang menggunakan statik atau manual. Untuk perbedaan dari keduanya, jika kita menggunakan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, itu apabila cakupan networknya menyediakan DHCP server, sehingga mikrotik dikonfigurasikan dengan DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Sedangkan jika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka mikrotik tersebut tidak perlu dikonfigurasikan IP secara statik ataupun manual. Oke, untuk konfigurasi WAN nantinya kita akan melakukan dengan CLI dan juga Winbox. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kemudian masuk ke terminalnya. Di sini kita login terlebih dahulu. Nantinya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan DHCP client secara default. Kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Maka jika kita cek dengan IP DHCP client print, dan perhatikan, ini adalah IP DHCP milik kita. Lalu bagaimana jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP clientnya. Caranya kita masuk dulu ke menu IP DHCP client. Oke, di sini karena IP-nya berada di number 0, maka kita langsung ketikkan saja remove number sama dengan 0. Setelah IP-nya terhapus, kita bisa kembali ke menu awal. Jika kita coba cek interface mikrotik dengan komen interface print, dan perhatikan di sini kita memiliki 4 interface, yang mana pada satu itu adalah IP DHCP yang mengarah ke ISP langsung. Langsung saja kita konfigurasikan IP DHCP client melalui CLI kita. Lalu kita masukkan perintah IP DHCP client add interface. Add interface sama dengan address 1. Kemudian disable sama dengan 0. Jika sudah, kita cek kita cek dengan perintah IP address print. Maka di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP clientnya. Kemudian kita cek IP DHCP client print detail, dan perhatikan di sini kita mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP address-nya. Nah, untuk yang berbasis GUI kita konfigurasikan menggunakan Winbox. Oke, di sini kita login terlebih dahulu. Untuk menu DHCP client terdapat pada menu IP, kemudian klik DHCP client. Di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI. Oke, untuk konfigurasi dengan Winbox, yang pertama kita hapus IP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol plus untuk add. Kemudian di sini kita pilih addressesnya, yaitu header 1. Dan jangan lupa DNS dan NTP-nya kita checklist. Jika sudah, kita bisa apply. Maka kita akan mendapatkan parameter gateway, DNS server, dan juga IP address-nya. Di sini kalian bisa perhatikan pada titik terakhir bagian IP gateway dan DNS, karena nantinya akan kita butuhkan. Oke, di sini kita akan menghapus seperti yang sebelumnya ya teman-teman DHCP. Di sini saya akan mengasih perintah yaitu IP DHCP client. Nah, di sini kan kita sudah masuk, lalu kita kasih perintah print. Nah, di sini IP saya yaitu 192.168.29.155/24. Nah, di sini saya akan menghapus IP-nya lagi dengan perintah yaitu remove number sama dengan 0. Oke, lalu kita print. Nah, di sini IP kita sudah terhapus ya teman-teman. Pertama-tama kita slash dulu. Oke, di sini saya akan mengasih perintah IP address add address sama dengan 192.168.229. Nah, di sini
belakangnya berbeda, yaitu 153/24. Interface sama dengan Ether 1. Oke, dan lalu kita IP address print. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya sudah kembali lagi ya teman-teman, tapi dengan belakang yaitu 153. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya belum mempunyai gateway-nya. Agar kita bisa mendapatkan gateway, kita harus mengkomen. Oke, kita komen yaitu IP root add gateway sama dengan, nah di sini untuk IP-nya saya yaitu 192.168.229.2. Lalu kita coba dengan IP root print. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah mempunyai gateway-nya yaitu 229.2. Nah, di sini saya akan coba ping 8.8.8.8. Nah, pastikan kalian mempunyai wifi atau wifi kalian harus tetap berjalan, karena kalau tidak berjalan maka akan seperti saya di atas itu net uncreable. Oke, kita coba. Nah, bisa dilihat di sini saya bisa mengeping. Nah, kalau sudah TTL seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil. Oke, kita selanjutnya akan IP. Kita komen IP DNS set server 8 sama dengan 8.8.8.8. Kita enter. Lalu komen lagi IP DNS server. Nah, di sini server saya sudah terisi 8. Tadinya kan saya kosong, sekarang sudah terisi oleh 8.8.8. Nah, di sini saya akan coba ping google.com. Oke, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil mengeping google.com-nya. Oke, di sini kita akan coba ping 8 tadi ke dalam Winbox menggunakan MAC address ya untuk connect to-nya. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya ya, teman-teman. Lalu kita ke IP, lalu ke addressing. Nah, yang ini kita hapus ya Ethernet satunya. Lalu kita klik tambah atau plus, lalu kita masukin IP address yang sudah keluar di Mikrotik ya teman-teman.
Lalu untuk networknya kita isi yang dari gateway ya teman-teman, yaitu 192.168.229.0. Jika sudah, kita ke IP, lalu kita klik yang router. Oke, kita klik. Nah, untuk yang AS itu kita hapus saja ya teman-teman, dan biarkan untuk yang DAC kita hanya hapus yang AS saja. Jika sudah, kita bisa klik tambah. Lalu kita masukin IP dari gateway yang sudah diberikan oleh MikroTik, yaitu 192.168.229.2 ya teman-teman. Untuk bagian DS addresses kita biarkan 0 saja teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa apply dan oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke IP, lalu kita klik yang DNS. Oke, untuk yang di atas kita 000 saja, lalu kita apply dan oke. Oke, kita X. Kita ke new terminal. Nah, untuk ini kita CTRL+C. Nah, kalau sudah di sini saya akan ping 8.8.8.8. Oke, kita bisa enter. Nah, ini kita sudah bisa ya teman-teman, karena ada TTL di atas ini. Oke, lanjut kita ke IP lagi, lalu ke DHCP server. Kita klik yang DHCP setup. Nah, di sini kalian pastikan sudah Ethernet 2 ya teman-teman, lalu kita next. Di sini kita juga next.
Oke, di sini kita juga next. Nah, ini IP kita yaitu kita juga next. Ininya juga kita next juga ya teman-teman. Pokoknya kita next saja sampai akhir. Oke, kita klik oke. Nah, kalau semuanya udah siap, kita ke terminal dan kita buka ini ya teman-teman, semua PC, kelima PC tersebut kita aktifkan dan juga switch Cisco kita aktifkan juga ya teman-teman. Jika semuanya sudah aktif seperti ini, kita akan membuka terminal PC-nya secara satu persatu. Oke, di sini kita sudah masuk ke terminal PC 1. Nah, di sini saya akan ketik perintah show IP karena di sini saya ingin melihat apakah PC 1 sudah memiliki IP atau belum. Nah, bisa dilihat di sini saya belum memiliki IP PC 1. Untuk mendapatkan IP, kita bisa ketik perintah IP DHCP. Oke, kita tunggu. Nah, bisa teman-teman lihat, jika sudah ada DORA IP, artinya kita sudah berhasil melakukan IP DHCP. Selanjutnya kita kasih perintah IP DHCP sampai PC kelima ya teman-teman. Oke, kita IP DHCP di PC 2. Nah, bisa dilihat saya sudah bisa mengeluarkan DORA-nya. Oke, kita coba di PC 3-nya. Oke, di PC 3 juga sama ya teman-teman, DORA-nya muncul dan di sini kita IP DHCP. Oke, juga sama ya teman-teman, DORA-nya muncul. Oke, kita yang PC terakhir itu IP DHCP. Oke, bisa dilihat DORA-nya juga muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke Winbox lagi, lalu kita ke IP, lalu kita cari yang firewall. Nah, ini ya teman-teman, lalu kita klik. Oke, kita pilih NAT, lalu kita klik tanda plus. Untuk chairnya kita share NAT, lalu kita pindah ke action, lalu kita klik yang action, lalu kita actionnya kita ganti menjadi masquerade. Lalu kita apply
dan juga oke. Kita kembali ke terminal PC1 dan kita akan melakukan konfigurasi ping 8.8.8.8. Oke, kita enter. Nah, bisa dilihat jika sudah 64 bytes from, itu artinya kita sudah berhasil melakukan ping 8.8.8.8. Selanjutnya saya akan coba ping google.com. Apakah bisa? Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga bisa ya, teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting hanya pada PC1 yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Winbox. Di sini kita pilih menu firewall dan pilih NAT. Pada bagian atas dan pilih dan pada bagian addresses kita isikan IP milik PC1. Kita bisa cek terlebih dahulu pada terminal PC1. Nah, di PC1 kita masukkan IP-nya ya, teman-teman. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian untuk mengakses internet pada PC2. Yang mana PC tersebut tidak dapat diakses ketika kita ingin mengeping sesuatu. Tapi jika kita melakukan perintah show IP itu bisa. Tapi kalau di sini saya contohnya ping google.com, nah maka tidak bisa ya, teman-teman. Dikarenakan IP-nya sudah kita ganti jadi IP VPC IP1. Nah, jika kita checklist pada bagian pinggir IP PC1, artinya selain IP tersebut dapat mengakses internet. Sekarang kita coba untuk ping google.com di PC1. Oke, di sini kita apply, lalu oke. Lalu kita kembali ke terminal PC. Di sini saya akan coba ketik perintah yaitu ping google.com. Nah, bisa dilihat di PC1 tidak berhasil ya, teman-teman, yang artinya PC1 sudah tidak memiliki akses ke internet lagi. Sedangkan jika kita coba ke PC lainnya, bisa dilihat tentunya akan berhasil ya, teman-teman. Untuk materi yang terakhir yaitu ARP. Kita ke IP lalu ARP. Nah, di sini adalah semacam berkas IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk contohnya di sini misal nih saya mau mengeping IP yaitu ping 192.168.19.250. Nah, di sini kan 84 bytes. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya ya, teman-teman. Cuma di sini agak tertutup jadinya tidak bisa terlihat sepenuhnya. Tapi sama ya, teman-teman, 251 dan di sini juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.